Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya membahas materi ekonomi kelas 11 tentang perpajakan. Materi pokok pada video ini ada 4. Yang pertama sistem pemungutan pajak, yang kedua objek pajak, yang ketiga cara pengenaan pajak, yang keempat tantangan pemungutan pajak. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan sejarah itu ada 3 ya. Yang pertama, Official Assessment System, yang kedua, Semi Self Assessment System dan Withholding System, yang ketiga, Full Self Assessment System. Nah, apa itu Official Assessment System? Official Assessment System yaitu sistem di mana besar pajak dihitung oleh fiskus atau pemungut pajak. Sistem ini dilaksanakan sampai pada tahun 1967. Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak pada fiskus atau pemungut pajak, fiskus ini memiliki wewenang menentukan besarnya pajak pribadi maupun pajak badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang akan menjadi bukti timbulnya suatu utang pajak. Nah, dalam hal ini wajib pajak hanya bersifat pasif menunggu surat ketetapan dari fiskus. Yang kedua, Semi Self Assessment System dan Withholding System. Besar pajak dihitung oleh wajib pajak dan fiskus atau pihak ketiga. Nah, sistem ini dilaksanakan pada periode 1968 sampai 1983. Pada sistem ini, antara wajib pajak dan fiskus sama-sama menghitung besarnya pajak yang akan dibayar. Wajib pajak menaksir sendiri besarnya pajak yang akan dibayar, sedangkan fiskus menetapkan besarnya pajak terhutang yang sesungguhnya. Pada sistem ini ditetapkan juga withholding system. Artinya, perhitungan pajak ditentukan oleh pihak ketiga, di mana tidak ada campur tangan baik wajib pajak maupun fiskus. Nah, pada masa ini dikenal dengan istilah tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri dan tata cara MPO atau menghitung pajak orang. Yang ketiga, Full Self Assessment System. Besar pajak dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Sistem ini diterapkan mulai tahun 1984, di mana wajib pajak dibolehkan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besar pajak yang akan disetorkan tanpa campur tangan fiskus. Hal ini untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam menyetorkan pajak. 2. Objek pajak. Objek pajak itu segala sesuatu yang menurut undang-undang bisa dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Nah, secara prinsip, segala sesuatu yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa. Contohnya, PPH, pajak penghasilan, di mana objek pajaknya ya penghasilan itu sendiri. PBB, pajak bumi dan bangunan, di mana objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan itu sendiri. Yang ketiga, tata cara pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sering juga dikenal dengan istilah stelsel. Nah, di Indonesia itu ada 3 stelsel. Stelsel yang pertama, stelsel nyata. Stelsel nyata ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada masa pajak yang bersangkutan. Jadi, penetapan besarnya pajak baru bisa ditentukan setelah akhir tahun dengan melihat penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, stelsel anggapan. Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan
penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan antara penerimaan atau pendapatan wajib pajak tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan penerimaan pajak yang akan diperoleh di tahun sekarang. Jadi, pada sistem ini, penerimaan yang akan diterima oleh wajib pajak tahun sekarang, tahun pajak sekarang, itu dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Maksudnya adalah besar pajak itu yang pertama di awal tahun penghasilan wajib pajak itu dianggap. Jadi berdasarkan anggapan dulu besarnya wajib pajak. Nah, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak yang harus disetorkan itu berdasarkan kenyataan. Nah, tentunya berdasar anggapan di awal tahun dan berdasarkan kenyataan di akhir tahun tentu ada perbedaan atau ada kelebihan atau kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan inilah yang akan diperhitungkan kembali. Nah, materi yang keempat, tantangan dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, sebagian besar calon wajib pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya, bahkan menghindari dari kewajiban ber-NPWP. Yang kedua, anggapan masyarakat bahwa timbal balik atau kontra prestasi pajak tidak bisa dinikmati secara langsung. Jadi kita tahu bahwa pajak itu berbeda dengan retribusi, di mana retribusi itu bisa langsung dinikmati oleh orang atau badan. Yang ketiga, anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap pemungutan uang pajak. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menyusun sistem pemungutan pajak yang bersifat transparan sehingga bisa memberikan pengertian kepada wajib pajak atau masyarakat dan memberikan keterbukaan sistem penyaluran pajak bagi masyarakat sehingga masyarakat akan percaya terhadap pengelolaan uang pajak. Baik, sekian dulu video pembelajaran saya kali ini, dan apabila ada pertanyaan silakan anak-anak bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semangat pagi.